Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Pramana, kelas 11 nomor absen 12, SMA Negeri 7 Denpasar. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan musik musik barat dari zaman ke zaman. Sejarah musik barat. Yang pertama, musik zaman Yunani kuno mulai tahun 1100 sebelum Masehi. Menurut mitos Yunani kuno, musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi atau setengah dewa, seperti Apollo, Ampion, dan Orpheus. Mereka menganggap bahwa musik memiliki kekuasaan ajaib yang dapat menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia serta membuat mukjizat dalam dunia alamiah. Musik laera adalah alat musik petik sejenis harpa kecil, dan kithara adalah alat musik petik berdawai 5-7. Sedangkan aulos adalah sejenis alat musik tiup terbuat dari kayu yang terdiri dari dua barang yang memiliki lubang jari. Laera dan kithara biasa digunakan untuk mengiringi puisi epik dan juga sebagai alat musik solo. Aulos biasanya dipakai untuk paduan suara dan juga mengiringi sajian tiram. Terus tokoh-tokoh seni musik dikenal pada zaman Yunani kuno adalah Plata 437 sampai 247 sebelum Masehi, Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, Aristoxamas 350 sampai 300 sebelum Masehi. Yang kedua ada musik zaman Romawi mulai tahun 753 sebelum Masehi. Alat-alat yang lahir pada masa Romawi ini diantaranya yaitu beberapa jenis musik tiup dari logam seperti trompet dan horn, sejenis organ hidraulis dengan papan tulis yang memaparkan tekanan air sebagai peniupnya. Alat-alat musik ini biasanya dipakai dalam teater terbuka untuk mengiringi pertempuran para gladiator. Yang ketiga yaitu ada musik abad pertengahan 500 sampai 1350 sebelum Masehi. Pada awalnya musik abad pertengahan masih bersifat monofis. Monofis berarti musik yang hanya terdiri satu suara saja tanpa iringan suara. Pada masa ini, teori musik juga berkembang. Guido de Arezzo, teoretikan musik asal Italia, pada tahun 1050 menetapkan mode menghafal nada atas gaya penyanyi keliling Theodorbador, Tevere, dan Menesanger. Musik profan mulailah berkembang. Lagu-lagu kepahlawanan, percintaan, dan lagu-lagu untuk menyemarakan pesta. Alat-alat musik yang dimainkan yaitu harpa, vele, organistum, kecapi, lut, suling, psalm, dan organ. Yang keempat yaitu ada musik zaman Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Prancis renaissance, berarti lahir baru. Menemukan jati diri manusia artinya manusia dengan akal budi dan cipta karya berhak untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan individunya. Di Italia, tokoh-tokoh seni dan antara lain Botticelli, Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo, Cellini, dan lain-lain.
musik zaman barok, yaitu pada tahun 1600 sampai 1750. Istilah barok dari bahasa Portugis barroco yang berarti mutiara. Awal gaya musik zaman barok dikritik sebagai musik kurang jelas, kehilangan bentuk normal, eksentrik, kurang bermutu, bahkan tidak beraturan. Namun musik zaman barok pada zaman barok sudah berdasarkan nasionalisme. Zaman musik klasik pada tahun 1750 sampai 1800. Menurut Frederick Bloom 1958, musik klasik adalah karya seni sedemikian rupa bangsa tercipta suatu ekspresif, meyakinkan, dan bertahan terus menerus. Komponis penting di zaman klasik ini diantaranya John Stamage 1337 sampai 1757, Franz Joseph Haydn 1732 sampai 1809. Le Wolfgang Amadeus Mozart, yaitu pada tahun 1765 sampai 1791. Nomor 7. Musik zaman romantik. A. Romantik awal dari 1800 sampai 1830. Pada era ini musik diwarnai dengan usaha manusia melarikan diri ke dunia irasional. Yang B. Romantik tinggi 1830 sampai 1850. Komponis menciptakan karya semangat baru yang romantis. Berlioz menciptakan simfoni fantastik. Chopin memikat dengan piano, dan beberapa komponis yang lain. Romantik akhir dari tahun 1850 sampai 1890. Pada masa ini yaitu C. Franck dan rekan lainnya memiliki bentuk baru, yaitu nasionalisme dan naturalisme. Tokoh-tokoh terkenal pada masa romantik akhir ini adalah Franz Peter Schubert, Robert Schumann, Robert Franz, Johannes Brahms, dan Wilhelm Richard Wagner. Yang ke-8 yaitu musik zaman peralihan 1890 sampai awal abad 20. Sepeninggalan Wagner, musik zaman romantik berakhir dalam muncul kesadaran nasionalisme. Komponis zaman peralihan diantaranya ada Kaisar August Frank, Gustav Mahler, Peter Ilya Tchaikovsky, dan Sergei Rachmaninov. Yang ke-9 ada musik abad modern 1900 sampai sekarang. Pada masa ini sudah memiliki emansipatif, suatu sikap ingin membebaskan diri dari segala belenggu aturan yang mengekang kebebasan berekspresi. Dan mulailah gejala munculnya aliran impresionisme, eksperimental,
komponis masyhur di era modern diantaranya ada Richard Strauss, Arnold Schoenberg, Bela Bartok, dan Igor Stravinsky pada masa itu. Dan pada masa ini sudah mengenal musik jazz, musik rakyat, teater musik, rock, musik populer, musik hiburan, dan musik-musik lainnya. Sekian dari presentasi saya ucapkan Om Santi Santi Santi.